Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa kondisi market IHSG dan juga membahas saham-saham yang terkena sentimen positif tapi harga sahamnya belum kemana-mana alias belum naik dan juga masih laggard. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir guys ya. Nah jadi hari ini IHSG anjlok 2% ya, imbas saham brand yang terkena ARB dan juga menjadi pemberat IHSG. Imbas dominasi saham Bapak Prajogo Pangestu IHSG seperti roller coaster. Nah, teman-teman juga pastinya ya melihat bahwa IHSG hari ini anjlok ya 2%-an, itu juga melihat ya bahwa banyak sekali saham-saham yang turun. Tapi yang menjadi pemberat IHSG hari ini adalah saham-saham Pak PP ya. Ada saham brand yang hari ini ARB 19,95%, lalu ada saham Tepia juga anjlok 7,2%, saham BRPT juga anjlok 9,21%, saham Cuan anjlok 16%-an, lalu ada Aman Mineral yang juga turun 1,20%, juga ternyata saham-saham Big Banks terkena imbas juga guys. Hari ini ada koreksi ya, terutama untuk saham BBCA yang koreksi 0,4%, lalu Bank Mandiri 0,6%, BBNI 0,43%, dan BRIS 0,95%. Tapi untuk saham BBRI masih ada kenaikan tipis ya, 0,46% saja. Dan meskipun IHSG hari ini turun 2,05% ke level 7.743 guys ya. Tapi ya guys ya, kita melihat bahwa hari ini investor asing masih mencatatkan net buy 523 miliar rupiah. Jadi inflow-nya masih positif meskipun dalam kondisi IHSG yang anjlok ya 2,05%. Dan yang kita lihat juga guys ya, di sini bursa di Asia itu rata-rata menghijau. Ya ada Nikkei Jepang yang hari ini naik 1,53%, lalu ada Hang Seng Hong Kong yang juga naik 1,36%, dan bursa Cina juga hari ini closing hijau guys ya. Jadi imbas kemarin ya The Fed pangkas suku bunga 50 BPS ternyata menyebabkan bursa saham di Asia rata-rata menghijau. Ya kembali lagi ke IHSG. Jadi IHSG ini bergerak berbeda guys ya dengan beberapa bursa Asia lain yang malah anjlok 2%. Jadi untuk saham brand ya, kalau misal kita perhatikan, memang brand ini memiliki market capital yang besar guys ya, sehingga porsinya juga bisa menyebabkan IHSG naik ataupun turun. Ya, jadi memang IHSG ini tidak bisa lagi menjadi patokan ya, karena diisi oleh saham-saham yang memiliki porsi besar, namun dari sisi valuasi ini sebenarnya sudah kemahalan gitu ya. Untuk brand sendiri ya hari ini ARB, dan kalau bisa kita perhatikan PE ratio-nya itu sangat tinggi di angka 621 kali dan PBV 148 kali. Nah, kenapa kita bahas lagi saham brand padahal tadi siang ya kita sudah bahas saham brand. Nah, di sini saya ingin buka datanya guys ya, dari broker summary-nya, di mana brand hari ini 20 September 2024 itu terkena distribusi yang cukup besar guys ya, dan investor asing juga yang melakukan distribusi yang cukup besar di saham brand dan menjadi saham yang paling banyak dijual oleh investor asing. Hari ini net sell 122 miliar ya guys. Jadi cukup besar karena kemarin hanya akumulasi sekitar 27M lalu 40M gitu guys ya, meskipun juga sempat ada net sell ya atau buangan itu di 17 September 2024 guys. Jadi sudah ada distribusi yang cukup besar nih 2 hari guys ya, dari tanggal 17 dan tanggal 20 September ini. Apakah ya saham brand ini bisa lanjut turun lagi atau akan mantul naik? Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan yang misteri ya guys ya. Mungkin teman-teman bisa tanyakan aja ke dukun saham ya. Tapi memang kita melihat guys ya, adanya potensi brand ini bisa lanjut turun. Alasannya karena biasanya ya ketika retail ini memborong sebuah saham gitu guys ya, maka biasanya BD-nya akan lanjut menurunkan saham tersebut atau lanjut buangannya gitu guys ya, mendistribusi saham tersebut ya. Kalau di video ini ya kita melihat ya ada ZP ya, Maybank Sekuritas yang jual cukup besar 122 miliar ya distribusinya di saham brand. Tapi beberapa investor retail malah akumulasi ya atau membeli saham brand ini. Ada Stockbit Sekuritas, ada Mirai Aset, lalu ada Ajaib Sekuritas, ada BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Indo Premier, lalu ada Mandiri Sekuritas, dan lain-lain guys. Jadi mayoritas investor retail membeli saham brand, tapi asingnya menjual atau distribusi seperti itu ya. Jadi saham brand ini sebenarnya saham yang juga bagi dividen ya, tapi kembali lagi karena valuasinya sudah sangat tinggi, harga sahamnya juga sudah naik banyak, sudah di pucuknya ibarat ya guys ya, di level 12 ribuan. Jadi untuk saham brand dividennya itu memang kecil gitu ya.
Dividend yield hanya 0,02% saja. Ya guys ya, jadi memang saham BRIN ini adalah saham Bapak Prayogo Pangestu yang sejak IPO pun kita tahu guys ya bagaimana sepak terjang saham BRIN ini. Nah, kembali lagi ke IHSG. Jadi meskipun IHSG-nya anjlok tapi tetap inflow-nya positif dan terkena net buy 500 miliaran. Lalu kita melihat ya kondisi dari nilai tukar rupiah kita juga masih kuat nih, 0,28% di level 15.159 rupiah per 1 USD-nya. Ya, jadi dapat kita lihat ya bahwa hari ini investor asing sedikit lebihnya ya seperti tidak mau menaikkan saham lain guys ya, karena mungkin juga melihat saham brand ya yang kondisinya ARB ya, karena itu keluar dari FTSE Russell ya guys ya, karena free float-nya tidak memenuhi syarat di mana 97% saham brand itu dikuasai oleh hanya 4 shareholders ya atau 4 investor saja seperti itu. Investor asing borong obligasi dan SRBI rupiah cetak pekan terbaik ya guys. Jadi di pekan ini kita melihat bahwa investor asing banyak sekali memborong obligasi dan juga SRBI di Indonesia, dan juga ya inflow yang positif terhadap IHSG yang bisa kita katakan teman-teman tidak usah khawatir ya dengan penurunan IHSG. Semoga ini menjadi normal correction saja ya, karena kita melihat inflow-nya masih positif. Kalaupun ada net sell atau ada outflow yang besar, kita akan infokan ke teman-teman. Nah, jadi kita mulai membahas guys ya beberapa sentimen positif terhadap saham-saham yang belum naik. Yang pertama adalah terkait dengan saham-saham komoditas gitu ya. Arah pasar logam, emas, tembaga, dan kawan-kawan. Usai pemangkasan suku bunga The Fed, harga logam terutama tembaga kembali bergairah tersengat pemangkasan suku bunga The Fed. Emas diperkirakan mencapai rekor barunya. Dan kalau misal kita lihat ya guys ya, untuk harga emas ya kembali all time high di level 2.617 USD per troy ounce ya guys ya. Untuk harga gold kita melihat bahwa harga gold ini ya kembali all time high dan naik tinggi. Lalu untuk harga nikel ya guys ya, kita lihat juga harga nikel mulai rebound lagi dari level 15.700 USD per ton ke level 16.483 USD per ton, dan hari ini juga ada kenaikan 0,92%. Lalu harga tembaga juga naik ya 0,5%-an ke level 4,3 USD per LBS guys ya. Jadi untuk harga emas, tembaga gitu guys ya, harga perak juga naik 2% ya. Harga emas naik 1,16%. Itu juga sebagai sentimen positif sebenarnya. Dari pemberitaan, harga emas Antam bangkit dekati rekor tertinggi dalam sejarah gitu guys ya. Nah, kita melihat ternyata harga emas juga sempat undersupply ya, sempat habis juga katanya gitu ya, karena banyak sekali diborong, karena memang harga emas ya ketika naik itu banyak sekali diborong gitu guys ya oleh para reseller ataupun para investor emas itu sendiri. Karena yang dapat dipastikan ya dari harga emas atau berinvestasi emas kepingan itu harga emasnya bisa terus naik atau bisa terus all time high ya, seperti itu. Ya, kalau teman-teman yang muslim pasti tahu lah ya bagaimana story gitu ya dari emas itu sendiri. Oke guys, jadi yang pertama kita akan bahas saham Antam ya, tapi bukan hanya Antam, di sini kita akan juga bahas ya beberapa saham, yaitu saham MDKA, lalu Inco ya guys ya, lalu ada NCKL ya, saham sektor nikel, MBMA, lalu ada UNTR yang juga diversified ke nikel, dan ada saham Harum Energy gitu ya. Oke guys, jadi untuk saham Antam hari ini terkoreksi 0,36% di level Rp1.370 per saham, dan kalau misal kita perhatikan harga saham Antam di 1 minggu terakhir ya guys ya, ini masih sideways meskipun ada kenaikan tipis 1,48%. Itu di 1 minggu ya. Untuk 1 bulan kalau misal kita perhatikan memang masih anjlok 7%-an, dan saya yakin teman-teman juga masih banyak ya yang floating loss di Antam gitu ya. Dan pertanyaannya kapan nih saham Antam bisa naik ya? Padahal kalau misalnya kita perhatikan ya Antam ini sudah harga yang cukup murah gitu ya. Bahkan di year to date juga sudah anjlok 21%. Lalu kita lihat ya di 1 tahun terakhir juga masih anjlok 26% gitu ya. 3 tahun ya kalau misalnya kita perhatikan juga masih anjlok 41%. Dan di 5 tahun terakhir ya kita lihat ya ada fluktuasi ya, sempat naik setelah pandemi COVID kemarin ya. Di tahun 2020, 2021-nya naik all time high seperti itu. Nah, jadi kapan nih saham-saham komoditas bisa naik gitu ya? Karena kita melihat ya saham-saham oil and gas, saham batubara juga ya perlahanan mulai naik ya.
hari ini ada saham yang laggard gitu ya, tapi dia mulai naik lagi, itu saham sektor batubara. Lalu saham-saham komoditas ini kapan nih kira-kira naiknya? Padahal sudah banyak sentimen positifnya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang floating loss di saham yang rutin bagi dividen ya, apalagi teman-teman misalkan bisa mengkalkulasi nih kira-kira Antam besok bagi dividen berapa nih ya di tahun 2025 nanti. Kalau misalkan dividennya masih worth it, silahkan teman-teman hold gitu ya. Secara fundamental kita melihat saham Antam ini memang masih sangat layak ya untuk teman-teman keep dan juga di hold. Secara valuasi juga masih oke ya, pair-nya di angka 10 kali dengan PBV 1,13 kali itu masih cukup wajar. Lalu kita lihat dari laba bersih pada kuartal 2 juga bagus guys ya, setelah izin dari ekspor nikel atau penjualan nikel Antamnya keluar gitu ya. Maka di sini bisa mencatatkan laba yang bagus ya di kuartal 2. Dan kita harapkan di kuartal 3 karena harga emas yang melonjak tinggi dan all time high, kita juga bisa berharap ya bahwa kuartal 3 juga akan bagus ya atau akan naik lagi laba bersih dari Antam ini sehingga menjadi salah satu katalis utama untuk kenaikan saham Antam. Lalu kita melihat juga Antam ini rutin bagi dividen ya guys ya. Di harga saat ini dividennya itu berpotensi mencapai yield 9,35% ya. Mungkin teman-teman yang buy on weakness saham Antam berhasil beri ya guys ya di harga terendahnya. Kalau misal kita lihat guys ya, harga terendah Antam itu di sekitar 1.200-an, mungkin dividen yieldnya mencapai 10% gitu guys ya. Jadi semakin rendah teman-teman beli saham Antam, semakin besar dividen yieldnya. Jadi beli saham bagus itu di harga rendah guys ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Dan kalau misal teman-teman mungkin agak bosan gitu ya, kita lihat ya yang naik saham itu-itu aja gitu kan, yang naik saham-saham gorengan gitu ya. Nah, eee, ketika kita berinvestasi, sebenarnya kita itu adalah buy and hold gitu guys. Ya meskipun memang telat ya untuk naiknya, tapi ya kita perlu bersabar ya. Kata Pak Lo Keng Hong, ilmu sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi gitu ya. Dari sisi return on asset 6,9% dan return on equity saham Antam 9,38%, ya teman-teman bersabar aja. Ketika sudah hold di harga bawah, ya silahkan lanjut hold dan bersabar. Lalu kalau misal kita lihat saham MDKA ya guys ya, Merdeka Copper Gold Tbk, ternyata anjlok ya hari ini 0,4% ya. Bukan anjlok sih, turun ya, yang anjlok itu brand ya. Banyak nggak yang nyangkut di brand? Banyak ya, banyak. Yang nyangkut di BRPT juga banyak ya, yang nyangkut di TPIA juga banyak. Pokoknya yang orang-orang yang FOMO beli di pucuk ya pasti sudah dipastikan nyangkut lah. Jadi untuk MDKA hari ini close di 2.260 dan kalau misal kita lihat guys ya, di 1 bulan terakhir juga masih anjlok 3%-an ya, masih di harga yang cukup rendah kalau misal kita lihat secara teknikal ya memang. Lalu secara year to date juga ya masih minus 15% guys. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ya masih berfluktuasi dan masih dekat dengan area support guys ya di 2.200-an. Jadi kapan MDKA bisa naik ya? Belum dapat kita pastikan kapan ya, tapi kalau misalkan kita lihat dari fundamental ya memang di kuartal 1 malah mengalami kerugian ya 242 miliar. Jadi kalau misal teman-teman tidak mau beli ataupun invest di MDKA juga tidak masalah gitu ya. Karena pairnya minus ya PBV-nya juga mahal nih di angka 3,62 kali. Tapi apakah MDKA bisa naik? Bisa gitu guys ya. Jadi ketika fundamentalnya jelek di bursa saham kita itu terkadang fundamental yang jelek malah harga sahamnya yang naik gitu ya. Dan itu bukan rahasia umum lagi dan teman-teman mungkin yang um, pemula gitu ya di saham, baru mencoba investasi di saham, mungkin bingung ya, oh kenapa sih saham yang tidak bagi dividen, valuasinya ternyata jelek gitu guys ya, fundamentalnya jelek, laba bersihnya juga minus, rugi, tapi harga sahamnya bisa naik. Nah itulah ya di sini kita harus memisahkan gitu guys ya, keuntungan dari dividen dan capital gain. Oke guys, jadi tidak banyak yang bisa kita bahas ya dari fundamental MDKA ya, kecuali di kuartal 2 mungkin tiba-tiba untung 1 triliun gitu ya. Wah, pasti akan langsung naik ya MDKA-nya karena tiba-tiba kuartal 2 labanya naik tinggi. Tapi ya kita masih akan coba review ya beberapa saham yang ternyata kuartal 2-nya juga belum keluar termasuk MDKA. Tapi memang secara rutinitas MDKA ini tidak rutin bagi dividen sehingga tidak cocok untuk invest jangka panjang. Selanjutnya adalah saham Inco yang juga saya yakin banyak yang nyangkut nih di saham Inco. Untuk Inco secara year to date juga kita lihat ya masih di area bottoming ya gitu guys ya. Masih minus 14%-an dan kalau misal kita tarik lebih jauh lagi, Inco ini juga masih minus ya guys ya. Di 1 tahun itu masih minus 34%.
Ya, meskipun hari ini ada sedikit kenaikan ya, 0,27% dan tadi juga sempat naik ke 3.700-an, 3.740 maksud saya, dan hari ini closing di 3.700 ya. Kalau misal kita lihat fundamental sebenarnya belum terlalu menarik ya, karena laba bersihnya juga masih turun alias masih anjlok ya. Sehingga untuk full year laba bersihnya juga diproyeksikan akan turun dari 4,2 triliun menjadi 1,2 triliun. Lalu secara valuasi juga sudah cukup mahal ya, PE ratio di angka 31 kali dengan PBV 0,8 kali ya. Meskipun PBV-nya murah, tapi PER-nya tinggi ya karena labanya turun. Dari sisi NPM di angka 12% sih masih oke, tapi kalau misal kita lihat dari dividen yield juga tidak terlalu tinggi ya, apalagi di tahun 2024 Inco ini tidak bagi dividen. Jadi tidak ada kepastian, tidak ada jaminan Inco di tahun 2025 bisa bagi dividen lagi. Tapi ya semoga saja kembali bagi dividen ya. Karena kalau misalkan kita lihat ya Inco ini juga kan sudah diakuisisi ya sebagian besar sahamnya oleh Main ID ya atau Indonesia. Jadi ya semoga saja nanti bisa bagi dividen kembali. Dan kalau misalkan breakout pun mungkin kita akan titip sendal saja sih di saham Inco. Tapi saya menitik beratkan untuk investasi, untuk porto investasi itu ya saham-saham yang fundamental bagus dan rutin bagi dividen. Itu sih sebenarnya key poinnya. Yang pertama sahamnya fundamentalnya bagus, laba bersihnya oke gitu ya, dan juga rutin bagi dividen. Nah itu dua key point yang tetap saya pegang teguh ya dalam berinvestasi. Selanjutnya ada saham NCKL yang belum lama IPO, mungkin baru setahunan ya guys ya IPO dan hari ini naik 1,7% di level 890. Jika kita lihat ya secara year to date saham NCKL juga masih minus 12% ya dan masih di area supportnya. Ya masih di area support di sekitaran 800-an. Dan kalau misal kita lihat dari sisi laba bersih sih bagus ya, cukup stabil. Dari valuasi juga oke lah ya, PE ratio 10 kali dengan PBV 2 kali. Lalu NCKL ini juga saham yang rutin bagi dividen, bahkan sejak IPO itu sudah menepati janjinya gitu ya, rutin bagi dividen, terakhir bagi dividen itu di 8 Juli 2024 dengan dividen yield 3%-an ya, it's okay lah ya, nggak terlalu besar juga sebenarnya. Lalu return on asetnya bagus 11% dan return on equity 22%-an. Nah, NCKL ini kemarin itu kalau nggak salah ya sudah melakukan right issue dan saham UNTR menjadi salah satu perusahaan yang juga mengakuisisi ya sebagian dari right issue-nya NCKL dan semoga saja NCKL-nya ke depannya rutin bagi dividen sehingga UNTR bisa dapat dividen juga dari right issue yang sudah ditebus oleh UNTR. Selanjutnya ada saham MBMA, Merdeka Battery Materials Tbk yang closing hari ini di level 540 dengan kenaikan 1,89%. Secara year to date ya, kalau misal kita lihat MDKA itu masih minus dan masih di level supportnya ya sebenarnya. Belum bisa kita katakan ada bullish reversal sebelum dia breakout guys ya di resisten terdekatnya. Jadi untuk MBMA kuartal 2 belum keluar, tapi di kuartal 1 memang sudah berbalik untung guys, secara year on year dari kerugian 105 miliar menjadi keuntungan 58 miliar ya. Tapi ya tidak terlalu gimana-gimana banget sih ya, tidak terlalu apa ya, fundamentalnya ya biasa aja gitu ya. Tapi kita nanti akan lihat kuartal 2 apakah akan merugi lagi atau akan naik ya, baik secara kuartal atau secara year on year. PER-nya cukup tinggi 250 kali ya karena labanya kecil, secara kuartalan malah turun dan PBV-nya juga di angka 2,39 kali. Tapi apakah dengan fundamental ataupun valuasi yang semahal ini bisa naik? Ya bisa gitu ya, apalagi juga kita lihat ya kalau misalkan tiba-tiba ada akumulasi pasti harga sahamnya juga bisa naik meskipun sahamnya fundamentalnya jelek ataupun valuasinya mahal dan juga tidak bagi dividen, tapi tidak menutup kemungkinan saham seperti ini juga bisa naik. Nah, ada beberapa saham yang cocok untuk teman-teman invest jangka panjang, tapi ada juga yang mungkin hanya untuk cari capital gain saja. UNTR salah satunya menjadi saham yang cocok untuk dividen investing ya guys ya. Hari ini mengalami kenaikan 1,13% di level 26.925 dan kalau misal kita lihat secara year to date ya, UNTR ini sudah mulai uptrend kembali dari level bottoming di 21 ribuan. Ya, jadi untuk UNTR ya secara fundamental masih oke ya, valuasinya masih menarik, laba bersihnya juga masih resilience ya masih oke. Dari sisi dividen yield juga di angka 8,43% ya masih oke dan terakhir bagi dividen di 6 Mei 2024 dan nanti akan bagi dividen interim itu di bulan Oktober ya guys ya. Astra Group biasanya bagi dividen interim di bulan Oktober.
return on asset 11% dan return on equity 21,95%. Secara fundamental bagus, secara laba bersih juga oke, dan juga rutin bagi dividen, itu yang terpenting. Jadi UNTR ya menjadi salah satu saham yang cocok ya untuk dividen investing. Selanjutnya adalah saham Harum Energi ya guys ya. Di mana Harum Energi kita lihat juga ada kenaikan tipis 0,7% di level 1365, dan jika kita lihat secara year to date memang Harum Energi ini juga cukup sideways, masih minus 1%-an, dan kita lihat sempat mengalami bottoming ya ke level 1100-an. Secara laba bersih dan kinerja juga ya masih di bawah UNTR lah ya. Tidak terlalu bagus juga, PE ratio 15 kali dengan PBV 1 kali sih cukup murah sebenarnya. Lalu NPM 10% cukup oke, tapi terakhir bagi dividen di 14 Desember 2022. Jadi Harum juga absen ya, tidak bagi dividen di tahun 2024 ini, sehingga tidak cocok untuk dividen investing. Lalu return on asset 1% dan return on equity 4,5%. Jadi untuk Harum Energi, apakah bisa naik? Bisa. Ya, tapi secara fundamental memang tidak cocok untuk hold jangka panjang gitu guys ya. Mungkin cocoknya untuk hold jangka menengah ya untuk teman-teman yang swing dan juga trend following gitu ya. Beberapa saham yang layak untuk invest jangka panjang perlu analisa lebih dalam lagi gitu ya. Perlu teman-teman lihat ya baik dari sisi laba bersih, fundamental, valuasi dan juga dividennya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Semoga saham-saham yang sudah terkena sentimen positif ini kedepannya bisa naik dan uptrend kembali ya, agar investasi kita juga bisa bertumbuh, karena saya yakin banyak sekali teman-teman yang floating loss, entah itu di saham Antam, Inco, dan juga saham lainnya. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.